Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fania Sabila Maharani Jauhari dari kelas 5B Bahasa dan Sastra Arab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 1122100000073. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filologi pada program studi Bahasa dan Sastra Arab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang diampu oleh Bapak Muhammad Nida Fadlan MH. Untuk selengkapnya, mari simak penjelasan berikut ini. Sebelumnya disclaimer dulu nih, di video kali ini merupakan pendapat pribadi, jadi tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan pendapat. Jika ada kekeliruan atau perbedaan di antara kita, bisa yuk share di kolom komentar. Baik, pada kali ini saya akan membahas tema tentang manuskrip dan filologi, penghubung kekunoan dan kekinian. Sebelum masuk kepada pembahasan, saya ingin membagi sedikit ilmu yang saya dapat pada presentasi tentang koleksi naskah Nusantara oleh Perpustakaan Nasional. Apa sih filologi itu? Dan apa sih manuskrip itu? Mungkin banyak yang masih awam dengan istilah ini. Maka dari itu, simak penjelasan berikut ini. Baik, yang pertama kali akan saya bahas adalah filologi. Filologi itu apa sih? Menurut Dr. Edward Jamaris, filologi merupakan suatu ilmu yang objek kajiannya merupakan manuskrip-manuskrip atau naskah-naskah kuno. Sedangkan menurut Profesor Hajar Siti Baroroh Bari, filologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu philologia, gabungan dari philos, teman, dan logos, pembicaraan atau ilmu, yang artinya senang berbicara, dan diperluas lagi dengan arti senang belajar, senang kepada ilmu, senang kepada tulisan-tulisan, dan senang kepada tulisan-tulisan yang bernilai tinggi, seperti karya sastra. Atau untuk istilah mudahnya, filologi adalah ilmu yang mengkaji tentang manuskrip atau naskah-naskah kuno. Kemudian, apa sih manuskrip itu? Menurut KBBI, naskah adalah manuskrip tulisan tangan atau diketik yang dipelajari dalam ilmu filologi. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang belum pernah dicetak atau diperbanyak dengan cara lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang telah berumur sekurang-kurangnya 50 tahun dan yang mempunyai nilai-nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan sains. Kemudian ada menurut Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010, naskah kuno atau manuskrip adalah dokumen dalam bentuk apapun yang ditulis dengan tangan atau diketik yang belum pernah dicetak atau dijadikan buku cetak yang telah berumur lebih dari 50 tahun. Dari ketiga paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa manuskrip adalah tulisan tangan yang belum pernah dicetak atau diperbanyak dengan cara apapun dan berumur sekurang-kurangnya 50 tahun. Pada zaman ini, media elektronik sangatlah canggih, sehingga kita mudah untuk mendapatkan informasi-informasi dari berbagai platform media sosial. Namun, kita tidak dapat mengetahui dengan sembarang apa saja yang pernah terjadi pada zaman dahulu. Tentu, itu membutuhkan data yang valid agar kita tidak salah ketika mempelajari tentang zaman dahulu. Maka dari itu, manuskriplah yang akan menjadi jembatan antara kekunoan hingga kekinian ini. Pada saat ini, ketertarikan manusia, khususnya para akademisi, terhadap manuskrip semakin tinggi, karena mereka ingin mempelajari apa saja yang sudah terjadi di masa lalu dan bagaimana mereka menghadapi masalah tersebut. Pada masa kini, kita dapat mencari informasi tentang manuskrip dengan sangat mudah. Kita dapat mencarinya menggunakan internet, karena sudah banyak manuskrip yang sudah didigitalisasikan. Menurut Profesor Oman, yang paling pokok digitalisasi manuskrip itu sangat urgent, karena jika tidak demikian, maka warisan keilmuan ulama Nusantara akan lenyap di telan zaman. Alhasil,
pentingnya digitalisasi manuskrip adalah sebuah kewajiban. Teman-teman tahu nggak sih kalau sekarang mencari manuskrip kuno nggak harus ke perpustakaan nasional atau ke tempat tersimpannya manuskrip kuno. Sekarang, jika kita ingin mencari manuskrip kuno, bisa melalui digital. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa situs untuk mencari manuskrip kuno. Yang pertama, ada School of Oriental and African Studies, SOAS, dari University of London, yang bisa diakses melalui link berikut. SOAS menyediakan versi digital manuskrip dari seluruh dunia. Yang kedua, ini Daiber Collection Database dari University of Tokyo yang bisa diakses pada link berikut. Daiber Collection Database ini menyediakan manuskrip digital berbahasa Arab. Jadi kalau kalian ingin mencari manuskrip kuno berbahasa Arab, bisa ya melalui link ini. Kemudian yang ketiga ada Digital Collection dari University of Leiden yang bisa diakses melalui link berikut. Pada situs ini, kalian bisa mencari naskah-naskah kuno yang ada di Nusantara. Terdapat setidaknya 12.578 manuskrip digital yang berasal dari Indonesia. Nah, banyak kan situs-situs yang menyimpan manuskrip kuno? Jadi, di era digital ini, sangat mudah loh untuk mencari manuskrip. Bahkan masih banyak situs-situs lainnya yang menyediakan manuskrip. Untuk menghilangkan kekunoan pada naskah bisa dilakukan revitalisasi manuskrip. Revitalisasi manuskrip ini melalui sejumlah tahapan. Yang pertama ada studi pustaka, kemudian mengkaji struktur naskah, dan yang terakhir mengembangkan alur cerita. Sebelum menjadi film animasi yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran, sejumlah naskah dibuat menjadi komik terlebih dahulu. Seperti yang dipaparkan pada seri diskusi daring Perlindungan Bahasa dan Sastra sesi kedua pada hari Senin 18 Mei 2020. Diskusi ini mengangkat topik revitalisasi sastra lisan dan manuskrip yang mengundang dua pembicara yaitu Fernandius Moses Tempo dari Badan Bahasa dan Yulianita dari Universitas Pendidikan Indonesia. Yulianita ini menyampaikan pengalamannya dalam melakukan revitalisasi manuskrip. Ada beberapa manuskrip yang telah direvitalisasi dengan cara alih bahasa, seperti Hikayat Raja Kerang, Ila Galigo, Gajah Mada, dan Babat Surapati. Dalam melakukan alih bahasa ini, Yulianita bekerja sama dengan berbagai pihak terkait seperti Perpustakaan Nasional, pemilik naskah, hingga tenaga profesional di bidang animasi. Upaya revitalisasi yang dilakukan Yulianita ini, selain berangkat dari kecintaannya kepada manuskrip, yaitu merasa prihatin antara kesenjangan manuskrip dengan masyarakat. Menurutnya, ada gap yang besar antara naskah dengan masyarakat. Yang mengenal manuskrip hanya kalangan tertentu saja, misalnya filolog dan akademisi yang tertarik kepada manuskrip. Padahal menurutnya banyak pesan moral yang bagus yang ada di dalam manuskrip. Ia memilih animasi sebagai bentuk alih wahana karena untuk mengundang minat dari anak-anak. Walaupun begitu, isi dan muatan manuskrip sudah disesuaikan dengan kondisi dan situasi sekarang tanpa mengurangi isi pesan dari manuskrip tersebut. Kemudian ada Fernandius yang menyambung diskusinya dengan pembahasan revitalisasi secara lisan. Contohnya dari sastra lisan Dolo-Dolo di Nusa Tenggara Timur, Faino di Sulawesi Tengah, Dideng di Jambi, hingga Hiem di Aceh. Hasil revitalisasi sastra lisan dan manuskrip baik dalam bentuk komik, animasi, ataupun pertunjukan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran di sekolah dan dapat dipergunakan dalam pelajaran bahasa, seni budaya, dan pelajaran lainnya yang berkaitan.
Naskah atau manuskrip merupakan salah satu sumber primer yang paling otentik, yang dapat mendekatkan jarak antara masa lalu dan masa kini. Naskah juga merupakan sumber yang sangat menjanjikan bagi suatu penelitian, tentunya bagi mereka yang tahu cara membaca dan menafsirkannya. Naskah bisa disebut juga sebagai jalan pintas istimewa untuk mengetahui khazanah intelektual dan sejarah sosial kehidupan masyarakat di masa lalu. Dari pengertian sebelumnya yang saya paparkanlah yang menjadi sebuah bukti bahwa kita tuh perlu membaca manuskrip agar kita dapat mengetahui kegiatan yang telah terjadi di masa lalu. Tanpa adanya manuskrip, maka era modern saat ini belum tentu bisa semaju ini. Nah, dari manuskriplah kita mendapatkan ilmu-ilmu yang sudah diterapkan sejak zaman dahulu. Nah, itulah mengapa manuskrip ini sangat berperan penting sebagai jembatan antara masa kuno dengan masa kini. Ketika COVID sedang berlangsung, orang-orang semakin tertarik dengan tulisan karena mereka tidak bisa kemana-mana. Namun sayangnya, ketika COVID sedang berlangsung, orang-orang tidak dapat melihat keautentikan manuskrip dengan mata kepala sendiri. Dan dari sini dapat kita simpulkan bahwa manuskrip menjadi jembatan penghubung antara masa kuno dengan masa kini. Tanpa adanya manuskrip, kita tidak akan mengetahui bagaimana sejarah-sejarah Nusantara, bahkan sejarah dunia, yang kita tidak pernah hidup pada zaman tersebut. Manuskriplah yang membuat kita bisa tahu kehidupan dan ilmu yang ada pada masa lalu. Tanpa adanya manuskrip itu sendiri, maka masa kini belum tentu sampai di era modern seperti saat ini. Nah, teman-teman, untuk manuskrip ini ternyata bisa membuka peluang kita untuk bekerja juga loh. Salah satunya di bidang pariwisata. Beberapa dinas pariwisata dan kebudayaan pemuda dan olahraga di daerah masing-masing sudah banyak yang mulai peduli dengan manuskrip daerahnya masing-masing. Karena manuskrip tersebut termasuk pada harta warisan daerah itu sendiri. Maka dari itu, jika teman-teman tertarik terhadap filologi ataupun manuskrip, silahkan didalami, karena teman-teman tidak akan rugi. Dengan manuskrip, ilmu apa saja bisa kita dapatkan, baik kedokteran, astronomi, dan lain sebagainya. Selain eksis di kalangan akademisi, manuskrip ini juga sangat diminati oleh para kolektor untuk dikoleksi. Kenapa mereka ngoleksi? Buat apa sih? Menurut Lutut Edi Susanto, salah satu kolektor manuskrip Nusantara, menyatakan bahwa dalam upaya untuk melestarikan nilai sejarah yang sangat ini pudar, ia akan melakukan digitalisasi terhadap puluhan naskah kuno yang dimilikinya. Nah, langkah untuk mendigitalisasi puluhan manuskrip kuno tersebut nantinya akan menimbulkan rasa ketertarikan dari masyarakat untuk mempelajari dan melestarikan sejarah Nusantara. Hal ini juga yang menjadi upaya dari pengkolektor agar anak-anak di Nusantara memiliki ketertarikan dengan manuskrip kuno, agar harta warisan Nusantara masih terus berlanjut sampai ke generasi selanjutnya. Nah, dari situlah kita tahu kalau manuskrip kuno ini perlu dikenalkan ke generasi-generasi selanjutnya. Seberapa penting sih mengenalkan manuskrip kuno ke generasi selanjutnya? Jawabannya udah jelas sangat penting dong. Kenapa? Karena dari naskah kuno itu banyak pengetahuan yang ternyata sudah lebih maju daripada masa kini. Maka dari itu, sayang banget gak sih kalau generasi selanjutnya itu gak dikenalkan manuskrip kuno? Karena siapa lagi yang akan melanjutkan perjalanan orang-orang terdahulu selain dari generasi selanjutnya? Nah, sekarang teman-teman sudah paham kan seberapa pentingnya manuskrip dalam kehidupan kita? Maka dari itu, ayo kita pelihara manuskrip dan jaga kebudayaan Nusantara. Sekian video dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.